Horas. Salam. Praise the Lord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om doma kemudian. Yang saya banggakan tulangku. Beliau rendah hati. Kami pernah dapat short course sandwich program 93. Masih anak muda kami di rumahnya Bill Clinton. Di sana dulu namanya FBI. Begitu sampai di LAI, Lembaga Alkitab, namanya di FBI. Itu tulangnya. Baik. Yang kedua, rasa hormatku Pak Panjaitan Simamora ya. Dan ada Presiden Direktur Kermahudatara. Tulangku juga silalahi. Tapi tulang ini bukan silalahi, dibuat apa tulang? Sialo, tetap tulangku. Saya tubuhnya baru tambunan, pacar lamaku datang dia melihat wajah yang ganteng itu baru tepuk bulu. Jom tepuk wasian, nang baku itu saja bu, baik. Oke, jadi sebenarnya ini sedikit sekali. Saya akademisi juga ngajar di mana-mana di belahan bumi ini. Saya bagi dulu. Ini biasanya saya ajarkan 2 semester. Sampai di sini 20 menit. Jadi saran, kalau bahan tadi dibagikan, biar paham. Kalau sampai ke rumah masing-masing, minum kopi susu suami istri. Bakar bahan itu minum pasti ingat. Tapi paginya, ayah haridoknya tuluan penceramah ini. Lupa segalanya. Nanti kita buat lagi FG di seri kedua. Tolong ya? Baik. Jadi saya ingatnya begini. Kalau pemuda itu yang mengumpulkan pemuda Bangsa Batak namanya. Yang makorasi kita namanya HBB, Horas Bangsa Batak. Tetapi yang membuat forum ini yang pertama lahir tadi ada 3 dimensi. Forum Bangsa Batak Indonesia. Ini dia luar biasa ya. Kita di 38 provinsi, 600 kabupaten kota. Ini akan ditingkatkan ke depan oleh Profesor Faber Manado. Di balik topinya itu udah profesor dia itu. Apalagi itu aja. Saya punya sahabat di sana Rivaldo namanya yang buat bahan ini ya. Oke, Pak Hato. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini forum bagus sekali. Kita teruskan. Saya bukan hanya Bataknya, militansi. Bangga jadi orang Batak. Di PBB, United Nations 2 kali aku pidato tentang Bangsa Batak. Apalagi ada Kapolri nggak jadi kita buat. Itu dia sama Kamarudin. Bahan. Jangan lagi biodata terus. Nomor sepatu sekarang. Bisa kau besarkan ini? Perintah tulangku. Ini judul sangat-sangat bagus sekali. Tapi saya perkecil dia. Saya perkecil. Kalau ada kita 50 tahun ke atas, lewat 1 detik, materi ini bisa dilupakannya. Tapi kalau usianya 50 tahun ke bawah, ini sangat-sangat erat sekali sama dia ya. Walau dengan ringkas, karena saya pernah jadi presiden marga, jadi hafal untuk ini. Apapun namanya, kalau saya ke Papua, saya tanya. Orang Papua itu jemput saya di Sentani, dia bilang, Bapak, hanya 5 tano yang diberkati di Batak. Tanah Papua, tanah Jawa, tanah Sulawesi, tanah Toraja, ada berapa? Terakhir, tanah Batak. Itu dia. Kak Bang Son ini dari Niahi dong. Kau belum bilang move. Ya ingat janji kita. Kurang nanti honormu. Baik. Bangsa Batak, before, now, and after. Futuristik. Ini yang penting sekali ya. Jadi untuk usia-usia tadi tolong dipegang. Saya lebih cenderung membuat anak niraja. Siapa anak niraja? Dengan anak niraja angkuh kita. Gak mau lagi ngambil sampah. Baru anak nanemiahan. Saya catatkan untuk generasi muda Simanjuntak ya. Ini sebagian. Nanti kalau hukumnya ada di sini saya gambarkan ya. Ini hanya ilustrasi PowerPoint aja. Move. Baik, ada gambaran umum 5 buah Batak. Masihkah tanda tanya? Ada kawan kita di Brastagi nggak ngaku lagi,
ada kawan kita Yahubu nggak ngaku lagi, ya sudahlah, yang ada dulu lah. Kadangkala anak bapakku pun mau nggak diakuinya karena banyaknya anaknya. Saya dengarmu katanya, karena 17 anaknya satu istri, susah kita jadinya ya. Jadi di sini Trias Politika Bangsa Batak oleh Ronsen Pasaribu, namanya hula-hula dongan tubuh elek Marlboro. Udah pasti hafal ini ya, tapi anak-anak sekarang ada yang muda ini mulai dilupakan. Ini yang kita harus berkarya. Saya kutip ada buku hula-hula Kutapu Bolo, ada buku Sitinja dan sebagainya. Sebagian kecil ada buku kami. Baik ya, kesimpulan terus. Nah, di sini mulai kita masuk peradilan adat Batak Raja. Mari, yang pertama sekali, mudah-mudahan saya nggak salah, kalau kita ambil dari lak-lak buku Batak, yang pertama itu ada marga Sagala di sini. Sagala Raja itu sampai di Samosir, dia punya peradilan di sana. Jadi kalau Raja Sagala, silsilahnya nggak usah. Kalau mereka lengkap di sini semua, ada peranan raja, ada pohon hala raja, ada peran datu, ada penasihat hukum. Nah, kalau dia lawyer sudah ada dari dulu. Dokter belum ada. Si Baso juga ada ya, hukuman sudah ada. Nah, kalau kita punya Sidogi, tahu Sidogi ya? Kaisar Nero. Makanya hukum di Romawi dulu dua hukumnya. Tangan ke atas dia hidup, tangan ke bawah innalillahi. Itu dulu hukum. Tapi lebih kurang abad ke-7. Kalau ini hukum pertama oleh Socrates Marbun. Mana lu ya? Ini dia bikin akademia. Ini hukum pertama. Kalau di Batak yang ini ya. Di sana dilahirkan akademia itu di bawah pohon sama. Batak bukan mengikuti, tetapi sambil berjalan hidup itu semuanya well done. Jadi di sana baru datang lagi sebelumnya. Kalau ini Musa Marga Simanjunta, nah, hukumnya 10, jangan ditambah-tambahin ya. Terlepas dari situ, baru nanti terakhir KUHP nomor 1 tahun 2023 berlakunya 2026. Hebat Indonesia. Kita umum-umum aja dulu ya. Saya ambil peradilan Batak, oke, sampai terus. Nah, jangan saya ulangi lagi dalian dulu perkawinan adat Batak. Sorry, kalau yang sekarang seni dan Tuhan mengkaruniakannya. Saya tidak menuding, janganlah kawin semarga itu dihindari ya. Kalau memang itu 7 turunan nanti baru dia luar biasa hukum Batak itu harus dibatuhi. Sorry kalau ada marganya Jokowi dulu kawin pindah ke kampung, contoh jadi sormen, jangan terjadi lagi. Makanan dikasih Tuhan banyak, nggak harus itonya yang ya. Baik, silakan dibaca lengkap. Martupol dulu ada tahapannya, marhata hepeng, 3M, 5M, suka-sukanya lah. 5M yang saya, sorry, makil hili, mangalangi, makusapi, mambonduti, tadi anak karibah, siapa yang masak itu tulangnya, luar biasa, malu bertambah tadi, luar biasa, terima kasih nih, waduh, masuk nggak bayar kita, baik, hukum waris adat Batak, sebagian sudah saya pensiun, ikut tulang ini, saya cari dulu tulang ini, ada sebidang tanah, Jalan Senopati, depan rumah Sudarsono, sebentarnya aku diajari tulang ini, menang kami 100%. Tapi jangan lupa honornya sedikit ku kasih. Sedikit ku kasih. Kayaknya begitu datang Prof. Faber, siapa ketuanya sebelumnya? Disebutnya nama tulangku yang termuliakan, saya datang. Nah, ini dia. Enggak ada. Tak dibayar pun enggak apa-apa aku bilang. Jadi kalau ada kasus tanah di Toba sekarang karena mahal tanah gara-gara Raja Batak itu, kita coba. Kita bikin dulu paya damai. Bukan kami, Kamarudin apanya pengacaranya atau jangan. Upaya damai semua. Tuhan memberikan kita damai sejahtera dan penuh kasih itu aja. Enggak disuruh marbadai. Tapi Batak kawannya salah sedikit. Imadah. Ai partanggo gonok deh dan partanggo ganjil. Ada yang tahu dia? Enggak. 4 mata nanti gue kasih tahu malam hari. Hukum waris
Sorry, patrilineal, tapi berkembang sekarang. Tinggal yang laki-laki hidup, bapakku kasih warisan banyak. Itoku pun kalau dia nggak makan lagi, harus ada partisipasi dari kita. Kalau tuan-tuan puan-puan di Minang, matrilineal. Kalau kita di Pulau Jawa, paternal. Ya, biar kita menyamakan ilmu aja. Jadi nggak ada astra. Tidak ada suri, anak haram jadah. Semua orang Batak itu punya silsilah. Hanya sampai partangga gonop, partangga ganjil. Semua ada. Ya. Baik, kedudukan hukum kita pun jelas. Kita hampir disamakan, kita adopsi, kita konkordansi. HAM kita pun ada. Unak semar bedai do abang mi. Malu mati awi bana do apa di hamu. Wah ini luar biasa. Dan saya lakukan itu. Elek marburu katanya ini. Saya lewatkan ya, biar cepat kita. Diskusi paling enak nanti. Terus, mau. Nah, Batak masa lalu, masa kini, dan masa depan. Konstruksi ini kita bangun dulu. Ada berapa jenis sih nanti syariat-syariat hukum adat Batak itu. Nanti di baru lain, di sana lain. Saya tidak akan mengkodratkan Batak Toba, jangan. Ada yang mertuanya 2 kali, Batak, Pak, Bakune. Kita ambil yang majalah universal, kita kawinkan nanti baik di pengadilan, hukum Indonesia, atau hukum adat Batak. Kebiasaan, adat atau kebiasaan, culture ya. Baik, nah perempuan pun bisa mewaris, paling tidak ada dapatnya. Both, berubahnya. Nah, perkawinan, saya ulangi lagi, supaya ada kompromi, pewarisan. Wah, ini terpaksa saya ceritain. Bapakku paling baik dia. Pas di rumah sakit angkatan darat dia panggil, Anaha, besok kita pulang ya. Sampai di Siantar, jam 6 maghrib saya meninggal dunia. Pas, ini rumah ini sama kamu. Yang 6 lagi cemburu dia. Nggak langsung buat aktenya. Karena Dr. Ronsen jauh kali waktu itu. Kalau ini akan kebikin aktanya nanti ya. Mau warisin ini ya. Jadi apapun itu maklumat, perintah, woro-woro bahasa Jawa atau titah, jalankan. Minimal saksi ada 2 atau 3. Jadi aman kita dunia akhirat ya. Jangan mau marbedai dan jangan mau rakus, marampok. Salah satu ciri khas capek bapak kita itu mula-ulau. Harusnya anaknya menghabisi aja nih. Kalau 7 usahakan begitu atau apa, tinggal menghabisi aja ya nggak bisa. Harus dibunuhnya kakaknya, harus dibunuhnya adiknya. Masalah timnya itu disingkirkannya. Kalau itu nanti ada kita 1.200 yang hadirinnya lebih ya. Kalau Tuhan memilih saya Kuncai, penjaga pintu sorga, yang pembunuh tadi yang badal itu tidak aku kasih masuk sorga, kira-kira gitu ya. Yang baik-baik ini yang duluan masuk. Nah, kalaupun harus laki-laki dilihat. Bagaimana nanti kalau anaknya perempuan semua kan? Seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, tidak ada nanti aturan mereka. Bau kita. Hukum sanksi oke, perkawinan campuran sengaja saya buat. Sekarang anak-anak kita mulai saya masukkan generasi muda itu bagaimana? Mereka itu contohnya mudah-mudahan di rumah kami. Nah, ambillah mang paribanmu baru tapu bolon, gue bilang susah kali pak katanya. Harus ada sinamut mahal, harus marpesta, harus panggil tulangnya. Kalau ambil buru Jawa itu hanya kambing kita potong katanya. Oke, contoh aja itu ya. Perkawinan campuran karena zaman globalisasi itu berputar dunia dibuat mereka. Berputarnya modernisasi dan habitual anak muda pun dari Batak itu berubah. Latah dia. Dan saya ceritakan bagaimana kondisi anak-anak sekarang ya. Baik, generasi muda ini bagaimana caranya dengan sudah dibuatnya presiden direktur di sini Pak Faber, generasi muda itu harus hadir. Dia harus punya sense of belonging. Kalau beliau buat seminar di Samosir di Tuban, jangan khawatir. Semua boleh berangkat di sana. Satu pesawat kusiapkan, tapi sampai ketemu di Siborong-borong. Apa susahnya sih ketemu di sana? Ada yang jalan kaki, ada yang berenang kayak marinir. Pokoknya saya tunggu kalian di Siborong-borong itu aja. Entah mau dari udara ya, mau jual-jual katanya. Nah, generasi muda ya, perubahan ini harus kita jawab tentang. Jangan diam. Di rumah pun itu, sekecil apapun itu, noktah itu harus kita perhatikan. Nah, nidok songono nalebui dinggat dan nahi dilihat di bata marsi ajar patik paling mahoda
ide di Bible Tapui. Mau kita? Ini yang menarik ini. Anak Niraja sama anak Nehemia. Ini gambar mahkota. Ini gambar miak-miak. Saya catatkan dulu sebelum lupa. Setelah tulangnya. Ada 5 jenis anak kalau disebut raja. Raja yang ketemu di jalan. Raja yang dilahirkan. Raja yang memang sudah didoktrinkan. Raja yang dinobatkan. Terakhir para raja ahon. Aku pakai bahasaku. Kau ada di mana? Jesus Christ bukan dilahirkan. Di tengah jalan ke dia, Pangeran Charles belum hidup pun dia sudah ada mahkotanya. Para raja-raja yang pakai seragam putih. Tak soal itulah. Dua tahu dah. Jadi ada 5 jenis raja-raja ini. Kalau kalian mau tambahin lagi terserah. Raja yang mana kita? Tapi kalau siapa itu janggutnya diminyai, saya pendeta udah pulang. Siapa namanya? Iya, makan malam kita dua nanti ya. Harun Kloni sama Samuel. Itu dia. Itu di tengah jalan dapat. Si Daud dapat di hutan itu. Dia tuh senai. Ada yang kulitnya ke orang apa? Orang Batak dari apa? Dari Siantar. Itu pilih dia. Macam-macam itu. Tuhan tidak pernah melarang itu mau siapapun. Mau kita tambahin 7-10 silakan. Tapi Raja Batak itu Pancasila semua. 5 ya. Nah, kedudukan sosialnya biasa kita anak niraja. Tingkatkanlah kalau anak niraja, jangan berantem apa. Saya yang lahir di Siantar pun suka emosi. Hakim aja pun dilawan, presiden apa lagi. Tapi sudah sadar di rumah, apa manfaatnya? Ada nggak kulawan tulang kutambunan ini 1 miliar dapat? Nggak ada. Dan 7 kali 77 susah sekali menghapus kesalahan itu. Aku yang salah tuh dia. Ini sampai puluhan tahun, 60 tahun lebih mesti kita rasakan ya. Silakan. Bagaimana bentuk masing-masing? Kalau kawan saya bilang itu caranya hablum minanas, hablum malalah. Saya dosen hukum Islam 1-2 di Cawang itu ya. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan Tuhannya? Am I wrong, Pak Evando? Oke. Jadi ini dia. Apakah bisa berubah status? Bisa. Kalau lihat hikayat James Bond atau apa, jadi berubah dia. Dapat Sir Carlington, jadi begitu ya. Bisa naik, bisa. Sekolah aku masih sekolah bapak yang tidak pintar dulu, jadi dapat gelar. Bisa dapat NIP di Jakarta ini, kira-kira begitulah. Dapat jadi direktur, dirjen dan sebagainya. Itu. Nanti miahan itu ya. Anak niraja bisa jadi, saya nggak ngerti. Darah biru katanya, kupotong darahnya, merahnya. Birunya di mana itu? Aneh. Penyebutan akronim nggak apa-apa lah. Baik. Ini yang kita harus sajikan dulu. The last. Saya berangkat tahun 70-an dengan Tampomas. Waya Kondios. Saya nggak tahu lagi. Ada yang Ambulombo, ada yang ini. Kenakalan saya dulu ada. Tampomas begitulah. Itu namanya kapal Batak. Bukan saya bilang ditenggelamkan Tuhan satu ya sudahlah. Tapi tidak manusiawi kita di sini. Kau kalian belum pernah naik itu. Itulah bangsa Batakku. Kotor. Ku ganti. Masuk aku ke Padang. Bukan kampung Tulangan di Padang. Rupanya kampung Pasar Ibu di Pandan ya. Kelut dan sebagainya. Bersih sekali orang itu bah. Tapi datang Raja Batak itu ada 10 apa ini? Drum. Memang langka. Belum ada dulu mesin air asin kayak ini. Batak pertama mandi, kecemplungkan aku di dalam. Baru menyabuni, kecemplungkan aku kedua. Ketiga, dibanding kawan lah berikutnya kemandian gitu. Itu dosa masa lalu ya. Gara-gara penderitaan Tampomas itu luar biasa sakitnya. Sekarang ya nggak mungkin lah begitu. Di hukum pidana kita ya, strap barpe. Luar biasa ini dulu. Sakit kali kita. 4 hari 3 malam. Yang 50 tahun ke atas pasti kenal itu Tampomas 1-2. Selebihnya Kelut, Bogowonto dan sebagainya. Bawa kita. Nah inilah kawan-kawan. Yang dari kampungnya presiden hari ini Senangoli ya gitu kira-kira ya. Nggak sebut nama di negeri Konoha itu ya. Ada yang begini.
Ini semua masa lalu, gambaran saja, ilustrasi. Nggak ada yang langsung PhD di Ponorogo, nggak ada itu. Driver dulu, connect dulu, nggak ada cerita. Kalau jujur ya, mau anak raja mana pun dia pernah dicebokin maknya itu. Baru minyak katanya. Ada tetanggaku, di dia do laimi karejo, dia orang di Pertamina. Mereka nih nentulangku dibohonginya kan itu dia kau mana aku bilang. Aku bilang kadang di huti mana dohane aku bilang. Ini mintu kalau orang Padang mertua pun punya begini. Pernah aku bawa kan itu. Jadi jangan dilupakan, ini masa lalu kita. Nggak ada tonton jadi agen minyak, naikkan minyak seperti dongan tubuh kusiahan itu, nggak ada itu. Ya, triliun nggak ada itu. Atau menteri itu yang 8 triliun. Penderitaan dulu. Berarti anak raja itu menderita. Ya. Sebelum diambilnya crown ya, mahkota itu. Penderitaan dulu nggak ada. Coba angkat tangannya. Aku darah biru katanya. Kita tanya, kita suci. Pernah dia barokok. Wah, ini masa laluku kita teruskan lagi. Sampai sekarang. Yang tahu ketawa ini, dia pernah tahu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini dia. Di tukang bawang Bang Sebatak itu. Banyak silela itulah. Berebes. Tulangku di sana. Enak juga. Punya bank dia. Bang Golo, Bang Nelson ya. Nggak bisa dipungkiri. Kalau bisa besok KTP ku berubah. Karyawan pensiunan besok berubah. Raja adat. Harus begitu. Nanti ku suruh Prof Judan merubah itu. Kalau ini Raja Makau kan gitu ya. Tapi untuk udah hilang ini. Kalau dulu warisan Batak itu nggak pernah lupa dengan Joker Garo. Emang pernah? Ceker ya? Oke. Wow. Nggak ada kita langsung begini, nggak ada ya. Memang saya kasih kau pekerjaan yang kecil supaya kau bisa melakukan pekerjaan yang besar. Makanya lahir di dunia nggak terus ketawa deh, katanya sakit penderitaan hidup itu. Itu gambarannya dikasih lahir. Ada kayak si Bill Gates ini jual obat TBC dia, Nah, kita mau rubah atau tidak? Coba. Marga Simanjuntak merubah adat itu jadi 17 ulos. Makasih, marga lain penjahitan jadi 7, kalau nggak salah 5 atau 11, marga Simbolo dan lain-lain. Harus ada font. Jangan kita hanya dengar raja adat terus. Mereka bukan orang Senayan. Jadi anak kita ke depan bosan dia. Pak, ngapain bikin adat, capek kita. Saya lihat Bapak menggadaikan sertifikat ke BRI katanya kan. Yang ketawa pernah ke BRI. Ya. Oke lah, kelewatkan itu satu persatu. Lagi. Nah, ini dia. Efisiensi, efektivitas, efisiensi. Kita rubah. Raja-raja Batak itu jago-jago. Hanya dikasih tuan di sedikit, dikasihnya COVID. Nasi bungkusnya kita sampai hari ini kan. Kecuali FBBI Prasmanan. Lihat tadi, kenapa sekarang bertobat? Kirain tadi ada petai. Rupanya timun dipotong kecil-kecil lah, semangat tadi. Nggak bisa kita lupakan itu. Kalau ini sekali ini makan malam aku luar biasa tadi. Martabak kan. Jadi kalau Batak ke depan, esensinya, efektivitasnya, kita ajarkan sama anak kita. Tidak harus dari buku lak tapu bolon atau apa. Begini, penghematan dan sebagainya. Sekali lagi, begitu COVID, kalau Pak Catering senang dia prasmanan, laku dagangannya. Kalau dia udah di box, kasihan ibu-ibu, dipalas, bawa palas dia. Kayak seperti ini, tulang Hermes tasnya, tetapi lapek di dalamnya. Kalau mau kasih 2 kerjaan, belum habis, saya belum ditegur ya. Tolong kalian buat chip kecil. Nah, kalau di alat-alat elektronik ini banyak, biaya murah. Chip kecil sama gergaji kecil. Chip kecil ini mak-mak itu kan,
Theodore Roosevelt Tapobolo. Apa dia? Keluar dari pesta. Tahu lapet di dalam tasnya. Par pesta masukkan chip itu. Jadi kayak di Robinson keluar dia kikik. Nah, naik Lamborghini ketangkap dia kan. Kan susah bikin sadar inang-inang itu. Mudah-mudahan di rumah kami nggak ada par plastik ya, biar sadar kita. Baru apa tadi? Kalau pesta, saya bawa dulu ke ilustrasi lain. Pesta ya. Par gedung, sakala di dia. Harus didengar kemana-mana suara par gedung sakala. Bikin gergaji kecil, krik krik krik. Harusnya 20 menit menal tali, begitu tulangnya. Jadi 2 menit, kan enak, praktis. Bisa nyanyi kita. Itu band udah kita bayar mahal kalau ada gedung kan. Efisiensi semua, efektif. Tapi jangan lupa, saya mendidik kawanku nama Rock. Jangan berplastik lagi besok. Supaya yang mau hela atau apa, Batak kok gini katanya. Apalagi dibawa ke rumah, haram lagi. 3 hari, virus lagi. Disimpanin tuh, hari keempat dibuang. Teganya, lagu dangdut kan? Itu. Jadi pendekatan ini, kalau apa yang kita buang, sorry, bapak-bapak merokok, dibuangnya begini, anak itu akan gitu. Yakinlah. Kalau saya ngajar, bapak-bapak itu, silakan jangan buang rokoknya. Terus apa? Telan semua, aku bilang. Besok gak merokoknya. Oke, baik, move. Ini dia. Luar biasa kan? Sakinah mawaddah warahmah ini. Bukan di sini yang mau kita gambarkan. Ya, rata-rata marga apa ini? Pasar Ibu sih juta ya. Bayangkan satu rumah. Datang mertuanya yang baru nggak dilihatnya lagi kan. Inilah. Larut semua di bawah teenager ini. Apa yang mau kita gambarkan di sini? Hebatnya dampak handphone itu, serta tulang. Bukan handphone tulang ya. Nanti turang-turang keragan aku maling-maling ke teh. Ini anak sekarang. Halo, apa namanya nih? HP, ya. Tahu nggak kau siapa pacarku? Tahu apa yang terjadi? Dijawabnya pula sama si IT ini. Iya kan? Berarti aku bukan tukang tipu ya. Baru, halo, ya. Kapan kami kawin? Dijawabnya pula lagi. Terakhir, sorry. Kapan kami marsiran? Dikasih taunya pula jadwal parsirangan lagi ya. Ini apa? Jadi sorry, akhirnya ini dewatannya anak-anak sekarang. Dewatanya kemari. Nah, yang paling lama saya ceritain ketika saya ngajar, saya pintar masak. Bang, anak saya 3, namanya ada di buku laklang. Nah, siap Pak, makan. 300 rupiah. Satu pulsa kan? Kak, nomor 2 perempuan, makan. Lantai 2 orang itu. Karena dikasih Soeharto perumahan mertua indah. Ya. Anak ketiga. Dek, makan. Setengah jam kami ngol-ngolan begini. Ulangi lagi, 900 kali 2, 1800. Kali sebulan, kali 30 tahun. Habis hanya untuk si margarin ini. Kita tidak pernah buat ini. Kita didewa-dewakan oleh ini. Dan kita percaya. Di do, meralek do, menang dang bapak, mermiami dongan. Kita nggak tahu dia ke honeymoon atau kemana ya. Luar biasa kejahatan ini karena kita tidak sajikan lagi makan malam sama-sama, pertangyangan dan sebagainya. Di sini kalau ada generasi muda, what the next? Kita udah dari dulu masuk hari ini, what the next ke depan? Apa yang akan terjadi? Kau alami, kita alami. Tidak boleh mengelak dari situ. Karena apa-apa hebat kali. Menurut Oma Irama, penduduk Indonesia berapa? 260 juta. Tapi lihat pabrik handphone. Aku aja 2 handphone tuh. Berarti penduduk Indonesia udah 500 juta kan? Kali 1 juta. Padahal ada yang 100 juta punya tulang kutambunan ini. Variannya 5 juta. Rusak setahun, dikasih pacarnya, beli lagi. Habis hanya ke Hongaria dan Korea. Padahal kita warga Korea Utara kan. Itu dia. Jadi ini gambaran ilustrasi saja. No explanation, move. Nah, ke depan inilah isi dunia itu. Bisa dibuka. Bisa karena kita ke sana? Kalau kita sama-sama di dalam forum ini kita diskusikan apa saja. Kita minta dana-dana antara, tanda tangan Pak Faber cair itu.
Ada di apa kemarin di Tarutung, saya kawal dapur-dapur itu, marganya si Rismon. Bang, bisa nggak dapat anggaran? Saya cari orang. Tapi ada dulu lengkap dapurnya dibiayai. Jangan terlambat. Saya punya kawan Aliong sapi dari Australia. Terakhir kayak tadi saya bikin di Simalungun, saya staf khusus di sana setahun, kayu jati. Di samping tadi kayu tulang bilang kayu jati ini 5 tahun sekali. Masih ada bibitnya di rumah 500 biji, 500.000 biji. Kemana aku kasih? Bok lahannya agak luas sedikit lah. 5 tahun dia panen, bikin palawija dan sebagainya. Di Simalungun, mana tadi si tambah itu yang adiknya katanya dari ABB. Saya tawarkan di sana talas beneng. Jadi saya berusaha matikan pabrik rokok, laporkan kalian itu. Jadi manual. Begitu jadi rokok itu di Simalungun Siantar, merokok dia begini depan mertuanya pun dari kuping dari mana anak melahirkan, nggak beli rokok lagi. Tapi habis itu Pak Simanjuntak ya beli lintingannya, beli boxnya biar kita jual. Semua dari aku, padahal aku nompangnya di Simalungun itu kan. Jadi apa dari dia ini? Ini kalau anak-anak melahirkan melek-melehan, nggak beli rokok lagi orang. 2 tahun kau jual, saya bilang sama bupati untuk Simalungun kita bikin perda jangan dipajakin. Tapi 2 tahun dan 1 hari pajak. Itu biar negara aman. Teknologi-teknologi ini yang selalu harus kita coba karena disinilah dunia yang bisa bikin gemah ripah loh jinawi. Habis. Nah, jangan jadi pemari. Oh, materi, jangan dulu. Oh, iya ini dia. Inilah kemarin saya bawa senator kita satu, pendeta di Simalungun sudah lost generation, sudah mulai hilang gara-gara narkoba. Di pasar itu sudah langsung nyata-nyatanya. Wah, dari kali ini. Kalian lihat Indonesia gawat narkoba. Kau jaga dirimu, kau jaga diriku kalau bisa. Mau nanya alat penegak hukum nanti dulu lah. Kita selesaikan satu Kapolda Jawa Barat, Sumatera Barat itulah sama Propam itu. Itu aja kerjanya dari itu ya. Boleh berseni, boleh untuk medicine, boleh untuk obat, tapi bukan disalahgunakan. Ini kita bimbing anak-anak ya. Jangan menjadi lost generation, lost farms. Di kita biaya kuburan pun mahal. Kemarin saudaraku petimpa aja jadi 2 kan. Gak boleh buat lah. Biarlah di situ dia tidur sama-sama masuk surga. Move. Yang begini-beginilah. Senang kali di setiap provinsi sudah ada begini. Kalau anak kita dibully mau jadi apa? Anak-anak sekarang semua habis. Ya. You don't mind, please. Wait a minute. Yes. Second. I will. Okay, I know you are. Bayangin siapa itu yang di Padang ya, marga sebut nama lah putar-putar itu, aduh dibully sampai meninggal. Kami kalau ada kawan, ayo jadi PH lah, penasihat hukum nggak apa-apa. Habis kali ini ya sudah mau diusir kita. Nah, ini lagu bagus dari tadi pagi kan aku buku sama Pak apa itu Pojot Barduga. Tak kenapa aku bikin harga bulan ini saya. Ini nggak pernah kedengaran lagi di Danau Toba. Harga bonani binasa yang lahir setara aku pasti banyak ini. Tadi lagu Nahum hanya segan dia bilang nomor rekening bank gitu ya. Akhirnya waktu juga memisahkan kita, rekan-rekan Pirsawan di studio 5 TVRI lantai 10 kami ucapkan terima kasih. Selamat. Thank you.